dari Cendra akan bicara tentang hukum. Terima kasih. Selamat siang, 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, kalau Ibu dan Bapak, kawan-kawan, adik-adik mahasiswa bersedih karena mendengar banyak cerita dari sektor pangan, dari sektor pertanian, dari sektor ekonomi, maka saya harus bilang dengan penuh kegeraman, kegelisahan, dan kemarahan bahwa semua itu dilegitimasi oleh hukum. Saya mau bilang bahwa hukum, Ibu dan Bapak sekalian, selama paling tidak 9 tahun belakangan ini bukan lagi atau tidak lagi bisa kita maknai sebagai keadilan. Hukum semata-mata adalah soal pasal-pasal dalam undang-undang, soal putusan pengadilan, dan soal aparat penegak hukum berseragam. Bukan keadilan. Hukum memang agak mengerikan karena dia sebenarnya membangun ketaatan dengan daya paksa. Kan begitu ya, Ibu dan Bapak sekalian. Melalui sanksi, melalui keharusan yang punya dampak atau akibat hukum, perdata, administrasi, kita nggak bisa dapat tanah karena tanah yang kita duduki nenek moyang kita karena sekedar kita tidak punya KTP, dan mungkin kita tidak punya KTP sekedar karena kita agamanya tidak dikenali oleh negara, atau kita adalah bagian dari masyarakat adat yang susah mendapatkan hak atas tanah. Semua akibat hukum. Hukum juga melegitimasi kekuasaan melalui aturan main ketatanegaraan, sehingga hari-hari ini kita disibukkan oleh undang-undang pemilu, kita disibukkan oleh angka kemenangan, seakan-akan demokrasi adalah soal angka. Padahal demokrasi lebih dari angka. Demokrasi adalah soal kekuasaan yang harus dibatasi. Jadi begitulah negara hukum dulu sebenarnya mulai diperkenalkan oleh para filsuf. Ketika kita berbicara bahwa negara harusnya adalah soal hak asasi warga dan pembatasan kekuasaan. Bukan soal pasal-pasal dalam hukum, bukan soal angka kemenangan dalam pemilu, tapi soal hak warga dan pembatasan kekuasaan. Makanya demokrasi akan selalu gaduh. Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang gaduh. Demokrasi yang terlalu tenang menurut saya adalah otokratisme yang terselubung. Karena orang-orang dilarang melawan, orang-orang dilarang mengkritik. Dan karena itu Ibu dan Bapak sekalian, sebenarnya saya sedang membuat studi yang memotret autocratic legalism di Indonesia. Bagaimana kritik terhadap kekuasaan, pembatasan terhadap kekuasaan melalui lembaga-lembaga negara sebenarnya sedang dimatikan. Makanya namanya autokratik, sebenarnya autokratisme yang didukung oleh legalisme. Karena kita diajarkan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah untuk taklid buta terhadap hukum tanpa mengkritik hukumnya adil atau tidak. Maka dengan atas nama hukum misalnya DPR mati sebagai orang atau lembaga yang harusnya menyeimbangkan kekuasaan. Tidak pernah lagi ada hak angket sejak 2017. Presiden mau mematikan KPK, 2 minggu pada 2019 revisi Undang-Undang KPK keluar. Presiden ingin memberikan konsesi yang bagus untuk para pemilik tambang batu bara, 6 hari revisi Undang-Undang Minerba keluar. Presiden ingin memindahkan ibu kota ke IKN, 21 hari undang-undangnya dikeluarkan begitu saja oleh DPR. Satu, DPR. Kedua, MK. Lihat sendiri revisi Undang-Undang KPK yang dibiarkan, Perpu Cipta Kerja dan lain sebagainya. Yang ketiga, masyarakat sipil yang juga kritiknya dibungkam. Dan yang keempat juga KPK itu sendiri yang sudah dibunuh. Itu yang saya potret sebagai autocratic legalism di Indonesia. Karena waktu saya sudah tinggal 1 menit, saya ingin bilang Ibu dan Bapak sekalian bahwa saya mengatakan ini semua bukannya saya mau mengajak Ibu dan Bapak kemudian langsung tidak taat pada hukum. Bukan itu. Tapi saya mau bilang begini, 3 hal. Pertama, kita harus kembalikan gagasan negara hukum pada soal pembatasan kekuasaan dan hak kita sebagai warga. Negara tidak akan hadir tanpa warga. Dari dulu kita belajarnya begitu, enggak kebalik.
bukannya warga untuk negara, tapi negara untuk warga. Bukannya kalau kata Pak Sacipto Raharjo, bukannya manusia untuk hukum, tapi hukum itu untuk manusia. Jadi kita kembalikan gagasan itu dengan lebih kritis untuk melihat hukum, terutama ketika hukum bersandingan dengan kekuasaan. Dan yang kedua, kita harus menggali alternatif-alternatif hukum, baik dalam hukum formal, ruang-ruang politik, dan termasuk untuk ruang politik seperti hak angket yang memberikan kejelasan pada warga tentang dugaan-dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang luar biasa besar. Dan yang ketiga, bagaimana kita menggali hukum alternatif terhadap hukum yang tengah mengalami kejumutan seperti ini. Misalnya untuk mengadakan pengadilan rakyat bagi kekuasaan yang terlalu disalahgunakan oleh Jokowi. Nah, izinkan saya menggunakan detik-detik terakhir untuk membacakan satu pidato Muhammad Hatta tentang tanggung jawab moral kaum intelijensia pada Hari Alumni 1 UI 11 Juli 1957. Sebentar saja, dan saya kira ini saya sangat kagumi. Sekalian untuk menggugah hari-hari ini kita akademisi berdiri di sini, Hatta mengatakan, 30 tahun yang lalu berhubung dengan ancaman Nazi Hitler, Julian Benda menulis suatu buku yang menggemparkan tentang pengkhianatan kaum intelektual. Aturan memegang tinggi kemanusiaan yang menjadi dasar segala ilmu pengetahuan, katanya, ini kata Hatta, kaum terpelajar di segala negeri telah menyesuaikan diri pada berbagai macam aliran egois dan kepentingan sebelah di dalam masyarakat. Orang terpelajar tidak saja dikalahkan, tetapi juga dipungut terdahulu, dan itu telah diucapkan dalam bahasa Prancis yang intinya adalah orang terpelajar yang disewa oleh yang berkuasa di dunia adalah pengkhianat kepada fungsinya. Lihatlah, katanya, kata Julian Benda, betapa bersemangatnya kaum intelektual modern menyerahkan dirinya sepenuh-penuhnya kepada perjuangan politik yang meluap-luap. Itu tuduhan Julian Benda kepada kaum terpelajar, ialah bahwa mereka tidak memberi petunjuk dan memberi pimpinan kepada perkembangan hidup kemasyarakatan. Malahan menyerah diri kepada golongan yang berkuasa yang memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing. Aturan memelihara persaudaraan segala bangsa berdasarkan kemanusiaan, kaum terpelajar ikut serta mempertajam pertentangan bangsa yang menjadi sebab timbulnya perang. Tapi, kata Hatta, saya tidak ingin mengikuti begitu jauh tuduhan Julian Benda kepada kaum intelijensia. Tetapi saya ingin melihat kaum intelijensia Indonesia menunjukkan tanggung jawab moralnya terhadap usaha-usaha pembangunan negara dan masyarakat kita dengan berpedoman kepada cinta akan kebenaran yang menjadi sifat bagi orang berilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bivitri Susanti, Mbak Suraya Afif, Agraria dan Pembangunan. Terima kasih. Ini menarik, ada 2 perempuan di antara sekian laki-laki. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya nggak ada perempuan-perempuan hebat di sini ya. Oke, saya berterima kasih pada pagi ini diberi kesempatan. Sebenarnya ada beberapa yang sudah juga diadres ya oleh beberapa ini, tapi saya ingin membacakan apa yang saya dan beberapa banyak pihak concern, yaitu kajian tentang ketimpangan. Nah, jadi sebenarnya sejumlah ilmuwan itu sudah mengingatkan bahwa ketimpangan ekonomi adalah salah satu yang krusial dalam demokrasi. Demokrasi tidak akan berlangsung dengan baik di negara yang ketimpangan ekonominya tinggi. Nah, itu dasar dari kenapa salah satunya demokrasi kita itu tidak berjalan dengan baik. Jadi menurut data terakhir tadi sudah disampaikan bahwa Indonesia itu menduduki peringkat ke-6 dari negara yang paling timpang di dunia. Luar biasa ya. Di antara negara Asia Tenggara, Indonesia itu adalah negara yang tertinggi laju ketimpangannya antara kelompok terkaya dan kemiskin. Jadi di antara Asia Tenggara kita ini terburuk sebenarnya. Nah, angka ketimpangan ini terus meningkat.
Data BPS itu sudah menunjukkan itu ya. Jadi pemerintah sendiri sudah menunjukkan data-datanya. Jadi kita mau bagaimana lagi, bukan data civil society ya. Nah, kebijakan yang menggunakan paradigma pembangunan dengan cara menggusur adalah salah satu kebijakan yang berkontribusi meningkatkan laju ketimpangan dan kemiskinan. Di antara semua sudah ditunjukkan dengan pertanian dan segala macam itu yang menurun ya. Nah, kita peduli, harus peduli dengan praktek penggusuran di desa maupun di kota atas nama pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menjawab masalah ketimpangan dan kemiskinan. Tadi sudah juga ditekankan ya. Contohnya ini hilirisasi nikel. Itu kan yang dibangga-banggakan sebagai pertumbuhan ekonomi tinggi ya. Nah, ini studi dari ekonom dan BPS sendiri justru bilang angka kemiskinan di tempat-tempat di mana tambang nikel itu berada, justru kemiskinannya meningkat. Hilirisasi nikel tidak banyak menguntungkan masyarakat, lebih banyak menguntungkan segelintir elit dan politik yang mengatasnamakan pembangunan nasional. Jadi hilirisasi buat siapa sebenarnya? Kita saksikan masyarakat Rempang yang digusur atas nama ekonomi hijau. Kita patut bertanya, siapa yang untung dan siapa yang secara sengaja by design kehidupannya dikorbankan. Nah, dari semua itu yang untung adalah orang-orang kota yang diimingi subsidi kalau mau beli mobil listrik. Sementara rakyat Rempang dan rakyat di tempat lainnya, baik masyarakat adat atau lokal, dapatnya tanah mereka dirampas, mereka digusur, kehidupannya hancur. Jadi kita bertanggung jawab pada kehancuran mereka. Nah, kenapa kita masih tetap menutup mata dan tidak pedulikan itu? Kita harus menggugat pemerintah yang didukung sebagian akademisi. Saya harus juga menggugat sebagian akademisi ini yang mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan otomatis mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. Tidak, itu sudah jelas pandangan menyesatkan, rakyat dibodohi dengan pandangan itu. Nah, justru ini yang sering kali berlangsung. Kapitalistik sistem untuk bisa berkembang memerlukan orang-orang miskin agar bisa dipaksa untuk bekerja sebagai buruh murah. Termasuk nih anak-anak muda juga. Ya. Yang benefit dari sistem ini hanyalah segelintir elit dan sekelompok orang saja. Di negara kita, mereka adalah 10% dari orang terkaya di Indonesia yang mengontrol lebih dari 70% aset kekayaan negara. Ini data, udah gamblang. Jadi ketimpangan kemiskinan itu harus kita duga sebagai sesuatu kebijakan yang disengaja. Semakin banyak orang miskin, semakin mudah untuk disetir oleh sekelompok pihak yang ingin berkuasa dan ingin kekuasaannya langgeng, oleh pihak-pihak yang ingin bisa terus mengeruk kekayaan Indonesia untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kalau ketimpangan ekonomi itu tidak besar, orang sulit untuk dibujuk oleh penguasa untuk memilihnya dengan iming-iming bansos dan iming-iming janji akan dikasih kerjaan yang sebenarnya semuanya palsu. Pembangunan yang menggusur adalah kebijakan yang memiskinkan rakyat. Tanah yang menjadi sumber kehidupan mereka dirampas, lingkungan mereka tercemar, penghidupan mereka terancam, kebudayaan mereka hancur, ketentraman hidup hilang. Ini jelas-jelas melanggar konstitusi. Hancurnya sumber kehidupan rakyat yang digusur atas nama pembangunan ini praktek yang sudah berjalan sejak masa Orde Baru dan merupakan warisan kolonial. Sekarang dengan proyek strategis nasional bahkan terjadinya jauh lebih masif lagi. Penggusuran membuat banyak masyarakat jatuh ke jurang kemiskinan. Semakin sulit bagi mereka yang tergusur ini untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang perguruan tinggi.
Saya menyaksikan orang-orang yang jatuh ke jurang kemiskinan gara-gara proyek strategi nasional ini. Pembangunan yang menggusur jelas-jelas melanggar konstitusi kita yang didasarkan pada hak asasi manusia. Kita harus menggugat Presiden dan jajaran kabinetnya, para birokrat, para politisi, para konsultan pembangunan, dan para akademisi yang menyebabkan kebijakan pembangunan lewat menggusur yang jelas-jelas melanggar konstitusi ini diteruskan prakteknya hingga hari ini. Saya kira itu yang harus kita gugat. Terima kasih Mbak Soraya.